Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Imro'atus Sholihah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori dalam psikologi perkembangan. Untuk yang pertama, pengertian teori. Menurut pengertian yang paling umum, teori merupakan lawan dari fakta. Mendefinisikan teori sebagai satu prinsip umum yang dirumuskan untuk menjelaskan sekelompok gejala yang berkaitan. Macam-macam teori perkembangan. Yang pertama, teori psikodinamik. Teori psikodinamik adalah teori yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur utama dalam teori ini ialah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Yang ketiga, teori kontekstual. Dalam psikolog, istilah digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mengelilingi suatu proses mental dan kemudian mempengaruhi makna atau signifikasinya. Untuk yang terakhir, atau yang keempat, teori behavior dan belajar sosial. Behavior atau perilaku adalah kegiatan organisme yang dapat diamati dan yang bersifat umum mengenai otot-otot dan kelenjar-kelenjar sekresi eksternal sebagaimana terwujud pada gerakan bagian-bagian tubuh atau pada pengeluaran air mata dan keringat. Untuk yang selanjutnya, bentuk-bentuk dari teori psikodinamik, kognitif, kontekstual, behavioral, dan sosial belajar. Yang pertama, teori psikoseksual Freud. Teori ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Yang kedua, teori psikososial Erikson. Menurut teori psikososial Erikson, kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Bentuk dari teori kognitif. Yang pertama, teori kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas dengan kemampuan berupa tindakan yang termotivasi secara sendirinya terhadap lingkungan. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan teori alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Teori pemrosesan informasi ini didasari atas 3 asumsi umum. Yang pertama, pemikiran dipandang sebagai sesuatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Dan ketiga, terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seseorang individu. Yang ketiga, bentuk dari teori kontekstual. 1. Teori etologis. Etologi merupakan studi tentang perkembangan perilaku evolusi spesies dalam lingkungan alamiahnya. Teori etologis mengenai perkembangan menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode-periode kritis atau sensitif. Yang kedua, teori ekologis. Teori ekologis lebih menekankan pada sistem lingkungan. Menurut Ure Bronfenbrenner, terhadap perkembangan mengajukan
bahwa konteks di mana berlangsung perkembangan individu, baik kognitif, sosio-emosional, kapasitas dan karakteristik motivasional, maupun partisipasi aktifnya, merupakan unsur-unsur penting bagi perubahan perkembangan. Yang terakhir, bentuk dari teori behavioral dan sosial belajar. 1. Menurut Pavlov dan conditioning klasik. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov, ilmuwan Rusia yang mulai mengembangkan teori melalui percobaannya tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov adalah perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur pengaut akan menyebabkan suatu reaksi. Yang kedua, menurut B.F. Skinner dan conditioning operant. B.F. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku dan dari Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Untuk yang terakhir, menurut Bandura dan teori belajar sosial. Untuk menjelaskan bagaimana perilaku sosial belajar anak, Bandura menggunakan prinsip pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Bandura yakin bahwa anak belajar tidak hanya melalui pengalamannya, tetapi juga melalui pengamatan, yakni mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.